Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian sholawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak, dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab mendirikan sholat beserta hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sholat adalah tiang agama Islam, batas yang menceraikan antara Islam dengan selainnya. Sudah seharusnya kita berikan perhatian penuh kepada permasalahan tentang sholat. Dengan demikian inilah kita menjadi pembuka gapura kesenangan dunia dan akhirat. Maka dari itu perlu kita ketahui apa saja adab dalam mendirikan sholat. Yang pertama adalah hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua, menyempurnakan wudhu, yang dimana wudhu dilakukan untuk mensucikan diri dan menghilangkan hadas kecil dari tubuh, sehingga tubuh kita akan suci dan siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mensegerakan sholat. Salah satu hal yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menunda-nunda sholat sehingga hampir habis waktu sholat atau sudah habis dan membuat kita tidak bisa sholat. Maka Rasulullah sering menganjurkan para sahabat untuk segera menuju ke masjid begitu mendengar panggilan, atau mensegerakan sholat dan menghentikan segala aktivitas yang sedang kita kerjakan untuk sholat terlebih dahulu. Jika kita mendahulukan sholat daripada urusan dunia, maka urusan dunia akan mengikuti kita pada akhirnya. Jadi janganlah kita hanya mengutamakan urusan dunia dan menunda-nunda apalagi hingga melewatkan sholat, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Yang kelima adalah berjalan dengan tenang saat menuju masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kita harus berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Artinya kita harus berjalan dengan menatap ke arah bawah dan tidak boleh menatap ke arah kanan dan ke kiri pada saat berjalan menuju ke masjid. Dan janganlah berjalan dengan tergesa-gesa, kemudian kamu bisa mengikuti gerakan sholat dan sempurnakanlah gerakan yang terlewat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adab yang keenam adalah berdoa ketika memasuki dan keluar dari masjid. Yang ketujuh yaitu mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memasuki masjid maka hendaklah mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat sebelum akhirnya duduk. Sholat 2 rakaat yang dimasukkan oleh Rasulullah ini yaitu adalah sholat masjid. Yang ke-8, tidak menyilangkan jari jemari. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, apabila ada seorang yang berwudu kemudian sedang menyempurnakan wudunya lalu dia keluar untuk menuju ke dalam masjid, maka hendaknya jangan pernah menyilangkan jemarinya karena ia seakan-akan sedang sholat. Kemudian yang ke-9 adalah berzikir. Pada saat menunggu waktu sholat, hendaklah kita menunggu sambil membaca Al-Quran. Namun jika tidak ada kitab suci Al-Quran, kita bisa senantiasa berzikir mengingat nama Allah hingga masuk waktu sholat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun adab yang ke-10 yaitu sholat dengan khusyuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu syarat agar sholat diterima adalah dengan sholat yang disertai dengan kekhusyukan. Sebab jika kita tidak khusyuk dalam sholat maka akan diibaratkan tubuh yang tanpa adanya ruh.
Khusyuk sendiri bermakna kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, serta ketundukan. Apabila hati sudah merasakan kekhusyukan pada saat sholat, maka anggota tubuh yang lain pun akan mengikutinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun adab yang ke-11 yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Salat adalah ibadah yang berdasarkan dari dalil dan juga contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan, karena Rasulullah pernah berkata, salatlah kalian seperti kalian melihatku pada saat aku sholat. Artinya kita diwajibkan sholat seperti Rasulullah SAW sholat, dan disunnahkan untuk melakukan amalan yang berhubungan dengan sholat. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dibalik dari adanya adab untuk mendirikan sholat, ada juga beberapa hikmah dalam mendirikan sholat, yang dimana hikmah tersebut dikutip dari buku Kitab Lengkap Panduan Sholat karya Muhammad Khalilur Rahman Al-Muhfani MA dan Abdurrahim Hamdi MA, itu dimana ada beberapa hikmah sholat yang perlu diketahui setiap muslim, yaitu pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Keempat, meninggikan derajat. Kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Keenam, meraih pertolongan Allah. Jadi kesimpulan daripada ceramah ini yaitu kita senantiasa harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melakukan yang namanya ibadah sholat, khususnya adalah sholat wajib, kemudian disusul dengan sholat-sholat sunnah lainnya, supaya kita senantiasa mendapatkan hikmah dan berkah atas segala hikmah-hikmah sholat yang kita lakukan, yang dimana didasarkan dengan beberapa adab-adab yang membuat sholat kita lebih khusyuk dan bernilai ibadah. Mungkin cukup sekian ceramah kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.